Timing and spacing, kalau kita bicara prinsip yang pertama ini, bisa kita katakan bahwa timing and spacing ini adalah elemen yang penting dalam sebuah animasi. Timing sendiri adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari satu pose ke pose yang lain. Atau bisa juga kita katakan bahwa timing adalah berapa jumlah frame yang dibutuhkan sebuah objek dalam melakukan suatu aksi. Jadi misalkan saat orang berjalan, atau ilustrasi yang di slide ini misalkan bouncing ball, berapa waktu yang dibutuhkan oleh bola ini memantul dari atas jatuh ke bawah, lalu terpantul, lalu ke atas lagi, terpantul lagi, sampai si bola ini diam atau berada dalam keadaan inersia. Itu yang disebut dengan timing. Nah, dengan mengatur timing dan spacing, maka kita bisa membuat gerakan animasi ini terlihat lebih lambat ataupun terlihat lebih cepat. Pada ilustrasi selanjutnya, kita bisa lihat ada dua objek yang memiliki treatment yang sama, yaitu jatuh dari atas ke bawah, yaitu ada bulu dan ada beban 1 ton. Nah, di sini kita bisa memberikan aksi yang berbeda dengan mengatur timingnya. Saat dua objek ini dijatuhkan dari atas ke bawah, karena perbedaan massa dan sifat khas dari masing-masing objek, maka kedua objek ini akan mengalami percepatan yang berbeda ke saat mereka tertarik gaya gravitasi. Jadi bulu secara natural dia akan jatuh lebih lambat dibandingkan dengan beban 1 ton. Nah, oleh karena itu untuk menghasilkan ilusi bahwa bulu jatuh lebih lambat dan beban 1 ton itu jatuh lebih cepat, maka kita bisa membuat atau menggambar frame to frame-nya dengan jarak yang lebih pendek pada bulu, sehingga nanti yang dihasilkan bulu akan jatuh lebih lambat. Sedangkan pada beban 1 ton, untuk menghasilkan aksi bahwa beban itu jatuh dengan cepat, maka jarak antara gambar satu dengan gambar selanjutnya atau frame by frame itu memiliki jarak yang semakin besar atau semakin jauh. Dua treatment ini bisa kita lakukan untuk menghasilkan ilusi animasi yang lebih lambat ataupun lebih cepat. Selanjutnya pada prinsip is in is out, kita bisa lihat pada contoh bouncing ball. Saat bola tertarik gravitasi dan kemudian menembus lantai, maka bola akan mengalami percepatan atau slow out. Nah, sedangkan saat bola itu mendekati titik puncak, maka dia akan mengalami slow in atau melambat. Nah, prinsipnya juga berhubungan dengan prinsip sebelumnya, yaitu spacing, di mana jika kita ingin memberikan efek cepat atau lambat, maka kita akan mengatur gambar-gambar pada kedekatan dari frame satu ke frame yang lainnya. Jadi saat dia mengalami slow out atau ease out, maka gambar satu, kalau kita bisa lihat di gambar bouncing ball ini, di frame 1 dan frame 2 dia mengalami percepatan, maka jarak atau space antara gambar 1 dan gambar 2 jauh. Sedangkan saat bola mencapai titik puncak atau di posisi nomor 6, maka kalian bisa lihat antara bola di frame 4, 5, 6, 7, 8 mereka space-nya lebih dekat, lebih rapat. Efek yang muncul adalah slow in atau melambat. Inti dari prinsip is in is out atau slow in slow out bahwa objek tidak akan memiliki kecepatan yang konstan saat bergerak. Pasti sebuah objek itu akan mengalami yang namanya percepatan dan juga yang namanya perlambatan. Nah, kalau kita mengaplikasikan prinsip is in is out menggunakan software, tidak dengan tradisional ya. Bisa juga misalkan dengan Adobe After Effects, Animate, Flash, atau yang lain-lain. Nah, di sana ada fitur yang namanya is in is out. Berbentuk kurva yang bisa kita atur, kurvanya nanti akan berpengaruh pada kecepatannya. Selanjutnya prinsip arch. Nah, di sini kita bisa lihat contoh arch ini pada gerakan ayunan tangan, lengan, bahu saat berjalan.
saat berayun, tangan, lengan, bahu ini membentuk sebuah jalur kurva. Selain itu juga misalkan saat sebuah karakter ini melakukan gerakan melempar, maka tangannya akan membentuk sebuah kurva. Nah, dengan mengaplikasikan Arch dalam sebuah animasi, maka gerakan yang terjadi akan lebih natural dan terasa lebih organik. Nah, semakin natural dan organik sebuah animasi, maka hasilnya akan semakin baik.